Delta sini kebetulan saya dari Suratin U13. Habis itu di senior ini diperbantukan dan menjadi analis sampai sekarang. Oke, perkenalkan, nama saya Aldi Priambodo. Saya di Delta sebagai tim analisis. Ya, sebelumnya memang saya ini lebih banyak bersinggungan dengan dunia analisis, gitu ya. Dari mulai kampus, terus sempat pernah diminta menjadi analis di tim Liga 3, tim Liga 3 itu, tapi belum sampai ikut di tim. Akhirnya saya ada portofolio, setelah itu ada lowongan di salah satu lembaga analis di Liga, lapang bola namanya. Itu saya coba apply di situ, ternyata saya lolos. Dari situ mulai kenal analis, terus sempat ada tawaran juga. Setelah itu di Delta sini kebetulan saya dari Suratin U13. Habis itu di senior ini diperbantukan dan menjadi analis sampai sekarang. Ya, kalau tugas utama analis, sebenarnya analisis ini ada 4 ya, dibagi jadi 4. Jadi analisis, terus turun menjadi performance analis, data analis, training analisis, sama opposition analisis. Itu jadi setiap 4 ini sebenarnya beda-beda, tapi bisa dijadikan satu. Secara umum aja, analisis tugas utamanya yaitu mengontrol atau menganalisa performance tim kita sendiri sama menganalisa tim lawan. Tapi saya di sini juga dengan memasukkan statistik sedikit-sedikit, tapi bukan yang untuk pemain per individu, tapi untuk tim. Itu oke. Saya rasa seberapa penting ada analis dalam tim sepak bola. Saya rasa sangat penting karena menunjang dalam sebuah tim di sepak bola ini perlu untuk sebuah kontrol, dalam artian untuk menganalisa tim kita sendiri apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh head coach, dan juga ketika menjalani kompetisi sekarang ini kita akan ketemu dengan lawan-lawan yang mereka juga bermain dengan keadaan atau taktikal yang berbeda-beda. Di situ kita sebagai analis tugasnya adalah menganalisa tim lawan. Itu yang menurut saya penting agar kita tidak buta akan kekuatan tim lawan, dan juga kita sendiri tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan arahan head coach, gitu. Itu bisa di tim atau di individu, seperti itu. Pertandingan, kalau di setiap pertandingan dimulai dari persiapan kita ketika sebelum menghadapi pertandingan ya, gitu. Terutama kita harus mengetahui lawan dulu seperti apa, cara mainnya gimana, terus dari mana mereka menyerang, siapa pemain yang paling berbahaya, sampai kelemahan-kelemahan tim lawan itu sendiri kita harus tahu sebelum pertandingan. Jadi kita komunikasikan ke head coach, lalu head coach memberikan program latihan yang sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Lalu saat pertandingan harapannya tim kita mengetahui dan kita sudah tahu apa yang kita lakukan di lapangan. Setelah itu saat pertandingan kita juga melakukan live report di hari pertandingan itu dengan ketika jeda babak, begitu ya, kita omongkan bagaimana jalannya pertandingan sesuai analisis kita di atas, gitu, sehingga nanti harapannya ketika ada problem di babak pertama, di babak kedua kita ada perubahan sehingga permainan kita lebih terkontrol, gitu. Suka duka menjadi tim analis.
banyak sukanya sih Mas, karena saya mengiranya bukan duka sih, tapi apa ya, tantangan. Jadi kalau menjadi analis saya di tim, saya kira banyak mengorbankan waktu juga ketika mungkin hari pertandingan gitu. Kita harus benar-benar kontrol materi yang mau kita berikan ke pemain, sampai memberikan waktu lebih lah, dalam artian gitu. Harapannya akan tim ini benar-benar tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Standar prosedur kalau ingin jadi analis, saya kira minimal dia tahu tentang momen-momen sepak bola ya, terutama 4 momen dalam sepak bola itu: menyerang, bertahan, transisi, terus set piece itu ya. Itu aja sih. Kalau saya dulu belajarnya di situ. Jadi saya melihat satu video gitu, saya catat momen-momennya sesuai apa yang terjadi di pertandingan itu. Jadi ketika sudah sedikit banyak tahu akan momen-momen itu, kita bisa mengaplikasikan di sebuah tim nantinya. Alurnya saya kira sekarang sudah banyak ya, kayak apa, lembaga-lembaga atau tim-tim yang bahkan sudah mau membuka lowongan gitu, bisa dikatakan, untuk menjadi sebuah tim analis ya. Bahkan juga nggak cukup satu dalam sebuah tim, ada 2-3 bahkan di departemen analis gitu. Alurnya ya dia harus menguasai itu tadi, 4 momen tadi dalam sepak bola. Terus dia bisa IT, karena kita juga butuh aplikasi tambahan seperti itu untuk di tim nantinya. Terus statistik gitu, karena kita juga harus terbiasa untuk menghitung data-data. Lalu untuk alurnya sendiri, yaitu banyak membuka di sosmed, itu sudah banyak lowongan-lowongan kayak gitu, atau pelatihan bahkan seperti semacam lisensi, sertifikat gitu, untuk kita sendiri terlabeli sebagai analis.